Untuk berlangganan dengan channel Judi Teknik, silahkan pencet tombol like dan subscribe sampai tanda lonceng berbunyi, maka Anda bisa melihat dan mengikuti tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Judi Teknik. Kepada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial cara atau alternatif untuk menggantikan SMPS atau power supply pada speaker aktif Bluetooth yang mati. Ya, pertama-tama kita ketahui dulu bagian SMPS ya. Ini bagian ini. Karena bagian SMPS ini mati nih, ada yang kebakar, yang hitam ini posisi kebakar. Dan semua komponen-komponen sudah saya cek, tapi sudah nggak layak pakai semuanya. Karena mungkin kemarin nggak tahu dari usernya, karena banyak komponen SMD yang pada pecah ini untuk menyuplai ini ya sebenarnya, maka sebaiknya diganti dengan cara alternatif. Ini sama juga seperti ini, tapi yang model ini cuman pakai MP3 dan nggak pakai Bluetooth. Sebenarnya sama, tapi untuk tegangan juga sama. Tapi yang model ini sudah memakai power atau power amplifier. Untuk audionya langsung ada di sini. Maka dari itu SMPS-nya modelnya udah, misalnya kayak angkatannya udah gede ya, udah pakai tegangan yang agak gede untuk mengangkat atau mensuplai modul Bluetooth yang tadi pakai yang rangkaian ini. Tapi setelah saya ganti ini ternyata tidak kuat. Mungkin untuk trafonya, mungkin apa komponen yang lain nggak tahu. Untuk itu saya udah persiapkan trafo 3 ampere, karena udah saya coba untuk trafo 2 ampere ataupun 1 ampere. Ini udah saya pernah coba pakai ini, tapi suaranya tidak kuat, loss, atau kalau volume digedein suaranya megap-megap, suaranya kakuk-kakuk, kayak kurang strum. Nah, untuk penggantian ini saya memakai trafo yang 3 ampere ini ya. Nih, karena untuk ini ada CT yang 12-12, saya pakai yang ini 12-12 karena untuk tegangan yang di mesinnya, tegangan yang itu di mesin Bluetoothnya itu sekitaran pakai 2 ampere 14 volt DC, 14 sampai 15 volt DC. Makanya kalau trafo 3 ampere saya makanya 12-12, karena kalau diukur tegangannya biasanya 12-12 bisa naik. Yang pertama-tama kita siapkan dioda dan elko, lalu kita rakit ya, kita solder, kita solder dulu biar untuk merangkainya, tapi jangan sampai kebalik ya.
untuk plus pada plus, dan untuk CT nya di bagian elko mins. Setelahnya saya siapkan kabel dan kita solder. Yang polos kita taruh di posisi CT atau ground. Kita solder dulu. Ini kita solder dulu. Dan yang ada garisnya kita solder di bagian plus ya, posisinya. Yang polos tadi di minus atau CT, yang ada garisnya di plus. Setelah itu kita cari peletakannya, yaitu di volt DC. Sebelumnya kita copot dulu yang dari SMPS atau power supply ya. Kita usahakan dicopot dulu untuk kaki-kakinya, biar kalau ada masalah, sebenarnya tidak apa-apa tapi lebih afdol kita copot. Nah, sebelum kita pasang atau kita solder di mesin, kita cek dulu tegangannya berapa. Nah, 16 volt ya, 16 tidak apa-apa karena lebih dikit, tapi lebih baik yang posisi stromnya pas saja ya, tapi lebih dikit gak apa-apa karena tegangan itu memakai DC 14 sampai 15 voltan, gak apa-apa lebih. Nah, posisi peletakannya ngikutin aja di itu, di ada inner jack DC atau ngikutin aja di elko, cari di B plus kita letakkan sama saja. Langsung aja kita solder ke jalur DC ya, jangan salah dan jangan kebalik. Yang polos di ground dan yang posisi plus di plus. Nah, itu ya sudah. Nah, jangan sampai kebalik juga untuk pemasangannya. Lalu kita koreksi dulu, ada yang short apa tidak, kita koreksi. Nah, untuk mesinnya juga kita koreksi, kemungkinan ada yang short karena tegangan yang tadi diturunkan pakai IC 7805, maka ya sama diturunkan pakai 7805 tuh cuman untuk menurunkan tegangan yang disuplaikan pada bluetoothnya, IC bluetoothnya. Sekarang kita coba colokin. Nah, oke, kedengaran ya, mesin sudah nyala, light indikator sudah nyala. Oke, sip. Dan setelah itu kita raba-raba dulu untuk IC 7805 nya. Kalau dikira beberapa saat sudah aman, sudah tidak panas, berarti udah berhasil, udah siap pakai. Nah ya, udah adem, ini udah siap pakai. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Teruslah belajar dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.